Shalom Sobat Rehat. Patutlah kita bersyukur atas segala kebaikan yang Allah lakukan di kehidupan kita. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya Kamis 26 September 2024. Sapaan firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita menerima lawatan firman Tuhan. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 22. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Taat kepada Allah, Sobat Rehat. Banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, tetapi tidak semua orang sedia menerima kebenaran dari peristiwa-peristiwa itu. Kerap kali terjadi ada upaya-upaya untuk membungkam suatu kebenaran di balik suatu peristiwa. Apalagi kalau kebenaran itu mengusik kenyamanan dan keamanan seseorang atau sekelompok orang. Upaya membungkam suara kebenaran itu tampak jelas dalam peristiwa kesembuhan yang dialami oleh seseorang karena kuasa Kristus yang dinyatakan melalui Petrus dan Yohanes. Kuasa Yesus yang mereka beritakan telah mengguncangkan para imam-imam Yahudi dan juga para pemimpin mahkamah agama. Di hadapan mereka ada fakta kebenaran bahwa Petrus dan Yohanes adalah orang biasa, tidak terpelajar, tetapi memiliki keberanian untuk bersaksi tentang Kristus yang membuat banyak orang menjadi percaya. Selain itu, mereka juga diperhadapkan dengan fakta bahwa orang yang sakit itu telah sembuh dan ada di antara mereka. Akan tetapi mereka dengan sengaja dan bersepakat untuk membungkam Petrus dan Yohanes agar pemberitaan tentang kebenaran tidak menyebar. Sobat Rehat, Petrus dan Yohanes merespons upaya mahkamah agama dengan memperhadapkan pilihan kepada mereka. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah.
Bagi mereka tidak mungkin untuk tidak mengatakan kebenaran dari apa yang mereka lihat tentang kuasa dan kehendak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Mereka lebih memilih taat kepada kehendak Allah, kepada perintah Kristus yang telah mengaruniakan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi, sekalipun penuh tantangan dan risiko, daripada menuruti keinginan pada mahkamah agama. Kebenaran, terlebih kebenaran Allah dalam Kristus, tidak boleh dibungkam, karena itu mendatangkan keselamatan bagi manusia. Amin. Mari berdoa. Bapa Sorgawi, ajari kami Bapa untuk juga meneladani keberanian Petrus dan Yohanes di dalam mempersaksikan kebenaran Kristus melalui rutinitas karya kerja dan pelayanan kami sehari-hari, supaya menjadi nyata bahwa di mana saja kami berada, dalam kondisi apapun, kesaksian senantiasa ada dari dalam kehidupan ini. Kami yakin bahwa Tuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memberitakan kebaikan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Peliharakan anak-anak Tuhan di mana saja mereka berada di hari ini. Kasih kebaikan dan berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Ampuni segala dosa dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan karena itu, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.